Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini adalah sesi single reading. Ya, ini general reading jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. Dan tema kali ini ya mengenai niat sebenarnya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Ini buat kamu-kamu yang merasa terpanggil untuk melihat atau nyimak readingan berikut ini ya. Kalau kalian merasa story pada readingan berikut ini tidak resonate buat kalian, maka kalian bisa skip aja ya. Oke? Atau kalian juga boleh nyimak jika kalian mau atau jika kalian ingin menambah wawasan. Boleh ya guys ya, silahkan. Kita akan mulai reading dengan menggunakan deck yang ini untuk melihat situasi atau kondisi serta energinya. Dan yang ini untuk mendapatkan pesan get message from the universe for you. Oke, ini nanti kita reading juga ya. Mari kita shuffle terlebih dahulu ya guys ya. Niat sebenarnya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Dalam kehidupan bersosialisasi, kita dihadapkan atau kita akan berhadapan dengan beberapa orang atau banyak orang yang mana itu mungkin teman-teman kita ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga atau siapapun ya guys ya. Setidaknya itu adalah orang-orang yang kita kenal. Namun meskipun kita mengenal orang-orang itu ya, belum tentu kita tahu niat sebenarnya apa, ya kan ya guys? Karena dalam interaksi sosial, orang-orang hanya tahu sekedar nama atau background dari orang-orang tersebut, entah itu latar belakang keluarganya, pendidikan, atau karir atau pekerjaan yang dia tekuni. Hanya itu saja, ya kan guys? Sekilas informasi yang kita peroleh, namun kita tidak tahu ya niat sebenarnya dari orang yang terkoneksi dengan kita apa. Biasanya kebanyakan orang-orang senang berbasa-basi ya, berperilaku yang manis-manis ya, selalu menampilkan yang baik-baik ya, sehingga tidak ada sedikit pun terbesit di pikiran atau di hati kita untuk merasa curiga atau menaruh rasa yang mana itu membuat kita menduga bahwa mereka memiliki niat yang lain gitu kan. Namun pada faktanya kita ada menemukan gitu ya orang-orang yang ternyata yang tadinya baik ke kita gitu, kok tiba-tiba berubah gitu kan, perilakunya ya, kemudian sikapnya gitu ya kan. Jadi semakin lama kita mengenal mereka, semakin tahu gitu aslinya mereka tuh kayak apa, ya kan guys? Nah, berarti kan ada niat terselubung atau tersembunyi yang mereka tidak tunjukkan ke kita, ya kan? Jadi kita nggak tahu sebenarnya gitu kan, karena orang bisa berwajah berbeda atau bermuka dua gitu kan, di depan kita lain ya, di belakang juga tidak sama gitu kan. Jadi kita kan makin bingung aja ya kan guys. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau nge-reading dengan tema niat sebenarnya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Apa aja niat-niatnya? Karena aku rasa di sini kan general reading ya guys ya. Jadi begitu banyak orang ya, begitu banyak energi dan nanti akan ditemukan begitu banyak niat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kita. Di sini ada Eight of Cups, ada Five of Wands, Three of Wands, Seven of Pentacles,
the Emperor, Four of Pentacles, the Tower, Page of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Pentacles, Nine of Swords, Knight of Cups. Mari kita mulai reading ya guys ya. Di sini niat sebenarnya dari orang-orang yang terkoneksi sama kamu ya guys ya. Aku merasakan di sini begitu banyak energi auto, di sini begitu banyak orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Mungkin nanti kamu akan tahu sendiri ya orangnya siapa aja atau yang mana aja gitu ya yang memiliki niat yang seperti ini. Mungkin ada yang sudah tahu ya, mungkin ada yang belum tahu juga. Oke, mari kita lihat di sini ya. Di sini niat sebenarnya dari orang-orang yang terkoneksi sama kamu, salah satunya ya, ada yang berniat untuk menawarkan bantuan ke kamu ya. Ada juga yang berniat untuk menawarkan kerjasama gitu ya guys ya. Ini ada yang positif, ada yang tidak ya energinya. Jadi ada yang berniat untuk menawarkan suatu kerjasama gitu ya, entah itu buka usaha bersama atau ingin membangun bisnis bersama gitu ya. Di sini ada tawarannya guys ya. Ada seseorang yang berniat untuk menawarkan sesuatu ke kamu. Bisa juga hubungan ya, menawarkan hubungan ya, entah itu komitmen ya dalam suatu hubungan gitu ya, mungkin ada yang naksir. Bisa juga ini hubungan dalam bisnis ya, ingin punya relasi seperti kamu gitu ya, ingin mengajak kamu join untuk bisa berbisnis bersama gitu ya guys ya. Ini positifnya ada tawaran yang datang ke kamu yang mana itu membuka peluang bagi kamu ya untuk bisa membuka usaha baru bersama dengan orang ini ya. Namun kamu harus lebih jeli, lebih bisa bijaksana dalam menyikapinya ya. Walaupun niatnya ini baik gitu ya guys ya, tapi kita masih belum tahu lagi ya detailnya kerjasama atau bisnis yang seperti apa yang dia tawarkan. Jadi kamu harus mempelajarinya terlebih dahulu. Nah itu sarannya buat kamu ya guys ya, kamu mesti mempelajari terlebih dahulu tawaran dari seseorang ini. Jadi jika ada tawaran yang datang ke kamu ya mungkin dalam waktu dekat atau ke depannya, sebaiknya kamu pelajari dulu ya agar tidak salah langkah, agar kamu bisa mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya gitu ya guys ya. Ini niatnya ada yang ingin menawarkan suatu kerjasama ya. Dia ingin kamu jadi partner bisnisnya. Nah itu positifnya ya guys ya. Dan sebaliknya ada juga yang ingin minta tolong ke kamu ya. Niatnya ingin minta tolong ke kamu gitu ya guys ya. Entah minta tolong apa, tapi dia pengen kamu bantuin dia gitu loh guys ya. Dia pengen kamu itu bisa bantuin dia ya, entah dia dalam kondisi sulit atau tidak, tapi dia menginginkan bantuan atau pertolongan dari kamu ya. Entah orang ini tahu balas budi atau tidak ya, tapi dia menginginkan bantuan dari kamu. Jadi dia terkoneksi sama kamu karena ada udang di balik batu lah istilahnya ya. Dia berbaik-baik sama kamu ya, misalnya dia bantuin kamu, tapi dia pengen adanya kompensasi, adanya timbal balik gitu ya, kamu juga bantuin dia gitu loh guys ya. Kalau sama-sama menguntungkan gitu ya, seperti simbiosis mutualisme yang gak masalah gitu ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu, gak masalah ya. Namun yang jadi persoalan kalau salah satu pihak hanya ingin dia saja yang diuntungkan dan yang lain jadi buntung atau dirugikan gitu ya. Nah itu endingnya nanti terjadi suatu konflik ya kan. Ada salah satu yang tidak terima, entah itu kamu atau dia gitu ya guys ya. Dengan yang mana gitu ya, niat membantu itu ya, kalau kita memiliki niat untuk membantu ya, maka sebaiknya kita membantu itu jangan ada
kompensasi ya, atau pengharapan, ekspektasi gitu ya. Kalau aku bantu nih orang, aku berharap dia pun membantu aku juga gitu. Kalau tidak, maka akan terjadi yang namanya kekecewaan, penyesalan. Nah, seperti itu karena kita terlalu berharap ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menginginkan bantuan ke kita, niatnya ingin minta bantuan ya. Kalau misalnya kita punya berlebih atau hati kita memang ingin membantu, ya bantu. Tapi jangan berharap ya, jangan menaruh ekspektasi sama orang ini, berharap orang ini akan balas budi atau balas jasa ke kita ya karena kita udah bantuin. No, nanti next itu akan membuat kamu kecewa aja ya. Karena belum tentu orang yang kita bantu ini tahu balas budi gitu kan. Ingat jasa kita, belum tentu gitu loh guys ya. Jadi kalau misalnya kita ringan hati untuk membantu ya bantu, tapi nggak usah kita meminta balasan atau berharap bahwa orang ini nanti yang akan membalas ya. Kita berharapnya pahala dari Tuhan aja gitu ya, atau berharapnya karma baik dari semesta aja ya yang datang ke kita suatu hari nanti yang memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Nah, cuma itu. Jadi kalau kita membantu orang, diharapkan itu tulus ya guys ya. Jangan mengharapkan apapun dari orang yang kita bantu karena itu akan membuat kita kecewa nanti ya. Bisa jadi sikap atau perilaku orang yang kita bantu ini di luar ekspektasi kita dan itu yang bikin kita kaget ya, bikin kita jadi shock mungkin ya. Oh ini kemarin aku bantuin kenapa jadi kayak gini gitu loh guys ya. Nah seperti itu. Jadi hindari yang namanya ekspektasi berlebih ya, harapan gitu terhadap orang yang sudah kita tolong atau kita bantu. Jadi kalau kita bantu ya anggap hilang aja udah gitu. Kita bantu lepas sudah gitu. Jangan mengharapkan apapun juga ya guys ya, supaya itu bisa meminimalisir yang namanya kekecewaan. Nah, seperti itu. Oke, next. Apalagi niat sebenarnya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Di sini aku merasakan ya bahwa salah satu dari mereka itu memiliki niat ya untuk memanipulasi kamu. Nah, di sini dikonfirmasi oleh Eight of Cups. Oleh karena itu hati-hati ya guys ya dengan orang-orang yang datang ke dalam hidupmu ya, karena mereka mesti memiliki tujuan atau niat tertentu. Bukan bermaksud untuk negative thinking atau berprasangka ya. Namun kita harus bijaksana dalam menyikapi segalanya gitu loh ya guys ya. Kita harus positive thinking selalu, tapi kita jangan lengah ya. Apapun bisa terjadi. Setiap orang tuh bisa berubah ya guys ya. Yang tadinya baik bisa jadi buruk gitu kelakuannya gitu ya. Biar kita nggak kaget aja. Itu kenapa kita mesti lebih waspada. Jadi di sini ada yang berniat untuk memanipulasi kamu ya guys ya, dan ada juga yang berniat untuk memanfaatkan kamu atau mengambil manfaat atau mengambil keuntungan dari kamu ya. Setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, dia akan pergi meninggalkanmu ya guys ya. Nah, seperti itu. Mungkin di sini dia melihat kamu adalah sosok pekerja keras atau sosok yang mampu menghasilkan suatu pentacles atau keuangan atau kerezekian yang bagus ya, yang banyak gitu ya guys ya. Jadi dia melihat kamu adalah sosok yang sepertinya berkelimpahan atau subur sejahtera gitu ya. Jadi dia menginginkan sesuatu dari kamu, namun tidak secara gamblang atau secara terang-terangan atau belak-belakan gitu ya guys ya. Mungkin dia mendekati kamu terlebih dahulu, menjadi teman kamu, menjadi teman baik kamu, menjadi teman curhat kamu gitu. Mungkin dia secara pelan-pelan atau perlahan gitu ya, mendekati kamu sebelum dia mengutarakan niatnya ke kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Namun kita harus tetap positive thinking terlebih dahulu ya. Tapi kita selalu jaga-jaga ya guys ya, biar kita nggak kaget juga gitu ya. Jadi kita mesti bijaksana dalam menyikapinya ya. Yang penting kalau sudah tahu kita harus hati-hati dan kita tahu bagaimana cara menyikapi atau menghandle orang yang modelnya kayak gini ya. Ya dari orang-orang yang terkoneksi sama kamu itu ada salah satunya yang ingin memanfaatkan kamu saja ya. Tidak semua dari mereka yang terkoneksi sama kamu tuh negatif loh. Tadi kan ada juga yang positif niatnya ya guys ya. Tapi ada juga nih yang berniat tidak baik, ada juga ya. Jadi kan setiap orang berbeda-beda, bervariasi, beraneka ragam niatnya yang datang ke kamu ini ya. Jadi ini ada yang pengen memanipulasi kamu ya. Mungkin dia menjual cerita sedih gitu ya, pura-pura dapat masalah ya. Terus dia mungkin terkoneksi dengan sini tadi ya, minta bantuan ke kamu gitu ya guys ya. Setelah apa yang dia mau
dia dapatkan, dia pergi meninggalkan kamu seorang diri. Ada juga yang seperti itu ya guys ya, yang mana niatnya ini hanya mencari keuntungan secara pribadi atau personal gitu ya. Orangnya egois ya guys, orangnya sebetulnya sangat egois ini, hanya memikirkan diri sendiri. Jadi dia nggak peduli orang yang dia mintain bantuan atau orang yang dia porotin, dia peras gitu ya, kayak apa nasibnya, gimana, apakah mendapatkan kerugian atau gimana-gimana, tidak, dia nggak peduli ya. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia mau, udah dia pergi meninggalkan. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu bisa lebih waspada lagi ya dengan orang-orang yang manipulatif, yang mana ini ciri-cirinya adalah dia tidak konsisten ya. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong B, esok C gitu loh guys ya. Dia tidak konsisten atau dia suka berbohong. Nah itu ya ciri yang sangat dominan atau menonjol dari dirinya ya guys ya. Dia pembohong ulung ya. Jadi dia suka ngarang-ngarang cerita gitu ya. Jadi kalau kamu pengen bantu orang benar-benar dalam kesulitan, kamu memiliki hati yang baik, ingin membantu, coba cari tahu dulu keaslian, keoriginalitasan ceritanya dia. Apakah sesuai dengan fakta, kebenarannya gimana. Nah, kalau kamu sudah tahu kebenarannya, faktanya, maka kamu bisa memutuskan apakah kamu akan membantunya atau tidak gitu loh guys ya. Karena dikhawatirkan orang ini ya bisa memutarbalikkan fakta ya, bisa membuat-buat cerita ya, atau merekayasa cerita sedih gitu, agar kamu kasihan, agar kamu itu nggak tegaan, sehingga kamu tergerak untuk membantu apa yang dia inginkan gitu, sehingga kamu tergerak untuk memenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia mau gitu loh guys ya. Karena di sini aku juga menemukan ya bahwa ada orang yang berniat untuk mengendalikan dirimu ya guys ya. Dan di sini dikonfirmasi oleh The Emperor ya. Ada seseorang ya, ada orang, salah satu orang dari orang-orang ini yang berniat untuk mengendalikan dirimu ya guys ya. Dia ingin mengambil kontrol hidupmu ya, dia ingin mengambil kontrol atas hidupmu ya. Jadi pergerakanmu, sikap kamu, keputusan kamu itu ada campur tangan dia ya. Dia ikut campur, dia ikut andil dalam ranah sosialitas kamu gitu ya, dalam ranah individualitas kamu juga ya. Semestinya kamu kan yang memutuskan gitu, tapi dia mencoba untuk mengambil alih ya, take over apapun yang kamu ingin putuskan, apapun yang ingin kamu lakukan gitu ya. Ada seseorang ya yang mana nih orangnya dekat sekali sama kamu ya, mungkin orang yang terdekat ya sama kamu itu ingin mengambil kontrol, mengambil alih, mengendalikan dirimu ya, agar kamu itu mengikuti apa maunya dia. Nah gitu, ada juga yang seperti itu ya, berniat untuk mengendalikan dirimu agar kamu selalu mengikuti apa maunya ya. Dia menginginkan sesuatu, kamu selalu memenuhinya gitu, nggak bisa menolak ya. Kemudian keputusan yang kamu ambil itu berdasarkan maunya dia, bukan berdasarkan keinginan hati kamu. Nah, kamu harus waspada ya dengan orang yang seperti ini tipenya ya guys ya. Kamu harus menjadi dirimu sendiri, jangan sampai kamu dikendalikan orang ya. Kamu berhak berbahagia dan kamu berhak untuk mengendalikan dirimu, situasimu, dan kehidupanmu sendiri. Bukan orang lain yang mengendalikan dirimu, tapi dirimulah yang harus mengambil kontrol, mengendalikan dirimu sendiri dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Niat sebenarnya dari orang yang terkoneksi sama kamu ada lagi di sini ya. Ada yang berniat untuk mencari gara-gara atau keributan sama kamu ya. Salah satu dari orang yang terkoneksi sama kamu ada yang berniat untuk mencari masalah sama kamu ya guys ya. Mungkin dia selama ini sengaja ya melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai, atau kayak cari gara-gara gitu ya guys ya. Kamu tuh diem, kamu nggak ngapa-ngapain ya, kamu nggak neko-neko ya, tapi nih orang kayaknya suka mengganggu gitu ya, entah itu secara verbal ataupun non verbal ya. Mungkin lisan dia nggak bisa dijaga gitu ya, omongan dia pedes gitu ya, atau nyelekit gitu ya guys ya, atau dia bersikap dan berperilaku yang menunjukkan bahwa dia ini ingin bermusuhan, ingin bersaing sama kamu. Nah, sepertinya kayak gitu ya. Ada juga nih energi persaingan ya. Orang ini ingin mengajak kamu bersaing ya guys ya. Dia pengen kamu jadi rivalnya. Dia pengen
kamu menyainginya gitu ya guys ya. Dia pengen ngajak kamu bersaing gitu. Padahal kamu bukan tipe pesaing, kamu hanya fokus sama dirimu sendiri gitu. Masa bodoh dengan orang lain mau kayak apa kayak gitu. Tapi ini orang pengen ngajakin kamu bersaing gitu ya guys ya. Itu kenapa dia suka cari gara-gara ya, bikin onar, berbuat masalah ya. Dia suka dengan aroma-aroma permusuhan di sini ya. Orangnya hobi hobi berkelahi lah istilahnya, hobi cari musuh. Nah, kayak gitu ya. Bukannya cari teman nih orang, aneh juga ya, malah hobi cari musuh gitu. Jadi kamu harus waspada. Nih orang toksik ya guys ya. Salah satu orang toksik yang terkoneksi sama kamu nih orangnya toksik ya. Suka bermasalah gitu ya. Suka bermain drama juga nih orang ya. Manipulatif juga mungkin terkoneksi dengan cards dari Eight of Cups tadi ya. Orangnya manipulatif sehingga dia suka bermain drama atau bersandiwara gitu ya guys ya. Kemudian niat sebenarnya dari orang-orang yang terkoneksi sama kamu di sini ada salah satunya ya. Ini terlihat positif ya. Seseorang yang terkoneksi sama kamu salah satunya ini ingin menimba ilmu pengetahuan atau pengalaman yang kamu miliki ya. Ada juga nih salah satu dari mereka yang pengen belajar dari kamu ya, yang benar-benar gitu punya niat untuk belajar dari kamu ya, karena dia menganggap bahwa kamu adalah sosok yang dewasa, sosok yang matang, yang berpengetahuan, berpengalaman gitu ya, punya pengalaman luas, atau kamu ini punya koneksi yang luas gitu ya, punya pengalaman di bidang suatu pekerjaan tertentu ya, atau pengalaman sebagai ibu rumah tangga ya, atau pengalaman dalam menghandle suatu hobi atau kegemaran kamu atau keahlian kamu gitu ya. Ada orang yang berniat untuk belajar dari kamu ya guys ya. Berniat untuk belajar dari kamu, dia menganggap kamu lebih pintar, lebih cerdas ya. Dia pengen kayak apa ya? Mendapatkan ilmu pengetahuan dari kamu gitu ya. Dia ingin belajar lah gitu. Karena dia menganggap bahwa kamu ini sosok yang matang gitu ya, yang bisa mengayomi gitu, yang bisa memberikan petunjuk, petuah gitu ya, yang bisa memberikan saran ya. Dia menganggap kamu sosok yang bijaksana juga ya. Ada juga dia merasa bahwa kamu itu seperti cahaya ya guys ya, yang menerangi apa ya, orang-orang gitu ya guys ya, yang mana dia terkesan dengan dirimu, dia mengenal kamu gitu ya, dia menganggap bahwa kamu tuh kebapaan atau keibuan gitu ya, yang mana kamu itu sepertinya berjiwa tua ya guys ya, dipenuhi dengan pengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan, dan dia tertarik untuk belajar dari kamu. Nah, itu ada juga yang niatnya positif atau baik-baik aja ya. Oke, next, ini ada salah satunya yang berniat untuk minjem uang sama kamu ya guys ya. Wah, ini ada salah satu dari mereka atau dia yang terkoneksi sama kamu ini berniat untuk pinjam uang sama kamu ya, karena keuangan dia menipis atau dia ini memang besar pasak daripada tiang penghasilannya ya, dia memiliki income yang sedikit atau orangnya ini boros, suka shopping ya, atau dia punya fashion, selera fashion yang tinggi gitu ya guys ya, suka glowing ya, suka glowing tapi tanpa mikir gitu ya, balance nggak sama income yang dia dapat atau dia peroleh gitu. Dia nggak mikir ke sana, yang penting dia happy, yang penting dia bisa glowing gitu. Tapi ketika endingnya gitu kan, dia belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang pokok, yang primary, dia lalu berniat untuk berhutang gitu. Lucu ya guys ya. Padahal ya sebetulnya yang benar itu ya, kita mesti mendahulukan kebutuhan hidup kita dulu gitu. Kebutuhan hidup kita yang mana itu meliputi sandang dan pangan. Itu yang terlebih dahulu yang harus kita cukupkan, kita penuhi. Baru fashion atau shopping atau mau glowing, itu kalau misalnya ada lebihnya aja. Jangan kebalik malah glowing duluan, fashion duluan, kebutuhan sehari-hari goodbye atau belakangan. Wah, itu bisa berabe. Yang ada nih pentacles-nya kekurangan ya, atau jadi minus gitu ya. Misalnya income-nya berapa, penghasilannya berapa per bulan gitu, karena memenuhi fashion yang tinggi, selera fashion yang tinggi, akhirnya lupa diri ya,
kebanyakan shopping, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar atau basic atau yang primary, yang mana itu adalah kebutuhan sehari-hari ya, yang memang wajib untuk dipenuhi gitu loh guys ya. Dan orang ini lebih mementingkan yang namanya fashion ya, mementingkan yang namanya gaya hidup, lifestyle gitu ya, ketimbang kebutuhan sehari-hari, yang akhirnya itu membuat keuangan dia anjlok dan minus jadinya, sehingga dia berpikir untuk ngutang, untuk pinjam sana sini, dan dia berniat untuk pinjam uang ke kamu ya guys ya. Dia berniat untuk pinjam uang ke kamu di sini. Ada yang berniat untuk meminjam uang dari kamu. Jadi kamu di sini mesti waspada ya guys ya. Orang ini terlalu boros ya, atau orang ini terlalu mementingkan kepentingan yang di luar dari kebutuhan sehari-hari gitu ya, seperti lifestyle atau fashion kayak gitu ya guys ya, tanpa dia memikirkan gitu ya, tanpa dia memikirkan baik buruknya, sisi positif atau negatifnya, dia nggak berpikir ke arah sana. Yang penting dia bisa mencapai apa yang dia mau, yang penting keinginan dia terkabul. Nah seperti itu orangnya ya guys ya. Oke, next, niat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Di sini ada orang yang memiliki niat untuk merampas kebahagiaan kamu ya guys ya. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Jadi ada orang yang berniat untuk merampas kebahagiaan kamu di sini ya guys ya. Karena orang ini melihat kamu tuh terlalu subur ya, terlalu sejahtera, terlalu makmur ya. Itu pandangan dia ya, walaupun kamu merasa kamu tuh biasa-biasa aja, atau kamu tuh merasa bahwa kamu tuh pas-pasan berkecukupan udah gitu kan, nggak yang berlebih, yang mewah gimana-gimana tuh enggak gitu kan, menurut kamu nih ya. Tapi menurut pandangan nih orang ya, kamu tuh hidupnya tuh kayak glamor atau mewah atau berbeda dari kebanyakan orang, yang mana kehidupan kamu ini nampak bahagia, membahagiakan gitu ya guys ya. Jadi dia pengen mengambil kebahagiaan itu ya, dia pengen merampas hak kamu. Ada juga nih salah satu dari mereka ya, salah satu dari orang ini berniat untuk merampas kebahagiaan kamu ya, entah itu mengambil pentacles kamu ya, atau pasangan juga ya, who knows gitu ya. Dia silau melihat kebahagiaan kamu, yang mana kamu tuh kayaknya harmonis ya, rukun, adem ya, kehidupan kamu tuh fine-fine aja, baik-baik aja, nggak seperti dia yang mungkin kacau balau atau berantakan gitu ya. Mungkin dia ditinggal pergi pasangannya ya, mungkin dia kekurangan pentacles dan sebagainya ya. Kamu harus waspada dengan orang yang berniat untuk merampas kebahagiaan kamu. Dia nggak akan bilang lah ya, tapi kan dia akan mendekati kamu secara perlahan ya guys ya. Tentunya dia akan baik-baik dulu ya, kemudian dia akan mencari tahu informasi lebih detail mengenai dirimu. Nah makanya selalu aku ingatkan dan bilang ya, jangan pernah berbagi informasi yang bersifat privasi atau personal kepada orang lain yang bukan pasangan kamu atau orang-orang yang kamu percaya ya, seperti keluarga kamu gitu kan. Jangan berbagi story yang bersifat personal kepada orang yang tidak kamu kenal, atau kepada orang-orang yang kamu kenal namun orang-orang itu ya belum tahu kamu apakah bisa dipercaya atau tidak gitu ya guys ya, karena dikhawatirkan itu bisa menjadi bumerang bagi dirimu sendiri ya, kayak senjata makan tuan gitu loh guys ya. Kamu tuh bermaksud untuk curhat aja gitu kan, tapi dia mencari celah dari sana untuk bisa menjatuhkan kamu kah ya, untuk bisa merampas apa yang kamu miliki ya. Sebaiknya kamu nggak perlu bercerita banyak detail tentang dirimu ya, apalagi informasi tentang pentacles kamu ya, atau pasangan kamu gitu ya. Hati-hati curhat ini bagi wanita ya, bagi perempuan, hati-hati curhat tentang pasangan kepada teman dekat ya, atau kepada orang-orang di luar sana gitu ya guys ya, karena niat mereka kan nggak ada yang tahu ya kan. Tiba-tiba kan nanti kamu kaget kalau pasangan kamu digait orang, tiba-tiba kamu kaget kalau pasangan kamu mendua. Nah kaget kan gitu kan, padahal nggak ada angin nggak ada badai nih, kok bisa kayak gitu ya, karena ya orang yang merampas apa yang kamu miliki itu sudah tahu jalannya kamu ya,
sudah tahu story-nya kamu, sudah tahu kelemahannya apa, sehingga mudah gitu ya untuk masuk dan mengambil apa yang kamu miliki. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus bisa memproteksi sesuatu atau hal yang berharga yang ada di dalam kehidupanmu ya guys ya. Oke. Di sini ada Three of Pentacles ya guys ya. Nah, ini tadi sama seperti Seven of Pentacles ya, terkoneksi sekali ya. Jadi orang yang pengen pinjam uang ke kamu ini ya, niatnya pengen pinjam uang ke kamu ya guys ya. Namun di sini kamu harus waspada ya guys ya. Sebab sepertinya orang yang ingin pinjam uang ke kamu ini nanti itu kecil kemungkinan untuk membalikkan uang yang kamu pinjamkan gitu ya. Dia seperti memelas, seperti minta kasihanin gitu ya. Dia bikin story sedih ke kamu agar kamu tuh tersentuh hatinya ya untuk bisa membantu dia gitu ya. Itu kenapa kamu perlu cek dulu kebenarannya ya, bersikaplah bijaksana, jangan tergesa-gesa ya guys ya. Kamu harus cek dan recheck dulu kebenarannya, benar nggak sih story-nya dia ya. Terus kamu harus tahu gitu kondisi dia sebenarnya tuh kayak apa, benar-benar kekurangan atau tidak, benar-benar bermasalah atau tidak gitu ya guys ya. Karena ada dari mereka yang berniat untuk memainkan sandiwara ya, yang mana mereka menjual cerita sedih gitu ya guys ya. Dia ingin sepertinya berniat untuk memoroti keuangan kamu gitu ya. Memoroti apalah istilahnya ya. Membuat kamu itu kayak bangkrut gitu loh guys ya. Dipinjemin terus. Jadi dia ini kayaknya pinjamnya tuh nggak banyak dulu ya, nggak langsung yang berjuta-juta atau gimana, enggak. Sedikit aja mungkin ratusan ribu gitu. Tapi kayaknya konsisten atau intens gitu, sering. Tapi kan akibat sering jadinya ngumpul gitu. Yang ada aja belum bayar. Apalagi dia pinjam-pinjam terus. Makin makin jadi bukit itu nanti ya pinjaman dia ya. Kenapa dia nggak pinjam ke tukang kredit atau ke lembaga instansi yang formal? Karena niatnya sudah duluan udah kayak mau memanipulasi gitu ya. Ibarat kata ya, kata lainnya kayak mau nipu gitu. Makanya dia nggak pinjam ke tukang kredit ya. Mungkin dia memberikan alasan bahwa kalau ke tukang kredit nanti ada bunganya gitu kan. Kalau sama kamu kan nggak ada, mungkin kayak gitu kan. Cuman sebatas pinjam aja gitu kan. Tapi hati-hati ya guys ya. Karena ini orang bisa nggak balikin keuangan kamu gitu ya. Karena dia niatnya berbeda ya. Niatnya bukan hanya sekedar pengen pinjam karena untuk keperluan mendesak gitu ya. Tapi dia pengen kayak porotin keuangan kamu atau pentacles yang kamu miliki ya. Mungkin ini terkoneksi dengan ini, Ten of Pentacles. Kamu tuh terlihat sejahtera, subur ya. Kayaknya ada apa ya? Ada aroma-aroma iri, dengki juga di sini ya guys ya. Itu kenapa niatnya dia pinjam ke kamu bukan niat karena dia benar-benar lagi kesusahan, tapi karena dia tidak pengen kamu tuh lebih bersinar, menyala secara finansial atau keuangan gitu loh guys ya. Mungkin ini terkoneksi juga dengan Five of Wands ya. Mungkin orang ini takut tersaing kali ya dengan pentacles kamu, jumlah pentacles kamu yang kamu miliki ya. Dia nggak pengen kamu itu pentaclesnya berlimpah ruah gitu. Bagi-bagi dong gitu ya. Dia pengen menginginkan pentacles kamu secara cuma-cuma. Nah, seperti itu. Mungkin dengan jalan pinjem-pinjem ini ya, mungkin orang terdekat ini ya, karena dia menganggap bahwa kamu orangnya tidak tegaan gitu ya. Tapi ini orang ya kalau pinjam uang sama kamu nggak pernah total, artinya nggak pinjam sekali aja tapi sering gitu ya, karena niatnya beda. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next. Niat sebenarnya dari orang yang terkoneksi dengan dirimu. Oke, di sini ada Page of Pentacles ya guys ya. Di sini ada juga orang yang berniat baik sama kamu ya guys ya. Seseorang yang menawarkan peluang sama kamu ya guys ya, peluang dalam berbisnis ya. Ini terkoneksi dengan Knight of Cups ya, seperti tawaran kerja atau ingin berpartner dalam membangun suatu usaha atau bisnis tertentu ya. Ini orang membawa kabar baik ya, yang mana kalau berbisnis sama nih orang sepertinya akan mendatangkan keuntungan gitu ya guys ya.
Orang ini memberikan kesempatan sama kamu ya, sepertinya peluang emas gitu ya guys ya, untuk bisa meningkatkan pentacles kamu atau keuangan kamu ya guys ya. Namun kamu tetap mesti berhati-hati juga ya guys ya. Ketika kamu masuk ke dalam dunia bisnis ya, kamu harus benar-benar mempelajari segala sesuatunya ya. Apa yang orang tawarkan ya, tawaran apapun yang datang ke kamu, kamu harus pelajari benar-benar gitu ya, baca secara detail sebelum menandatangani atau sebelum kamu menyetujui suatu komitmen ya dalam bisnis ya, adanya suatu kesepakatan gitu, perjanjian gitu ya. Kamu harus benar-benar cermat ya, benar-benar kamu mempelajari ya, dan bisa memprediksi apakah bisnis ini bisa menguntungkan atau tidak gitu ya guys ya. Kamu harus bisa menggunakan intuisimu ya guys ya, agar kamu tidak salah arah atau agar kamu itu benar-benar mendapatkan peluang bisnis yang sesungguhnya ya guys ya. Di sini kalau ada orang yang menawarkan suatu komitmen atau suatu tawaran dalam bisnis ya, kamu pelajari terlebih dahulu, karena di sini ada juga yang berniat untuk benar-benar ingin membuka bisnis sama kamu ya, benar-benar ingin bekerja sama dengan kamu untuk membangun suatu bisnis tertentu ya guys ya, yang nggak ada salahnya untuk membuka peluang dan mempelajari segala sesuatunya, semoga saja bisa ke arah yang lebih baik. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next ada Four of Pentacles ya. Ada Four of Pentacles, di mana di sini niat dari orang yang terkoneksi sama kamu ya, ini niat ke arah keuangan lagi ya. Di sini banyak sekali material ya, karena didominasi oleh energi yang berelemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn ya. Banyak material ini ya, arahnya ke uang ya, ke Pentacles ya. Jadi ini ada yang berniat berbisnis ke kamu ya, membuka usaha dalam suatu perdagangan gitu ya, pengen ngajak kamu join ya. Ternyata tidak hanya satu orang sepertinya ya guys ya, mungkin ada 2 sampai 3 orang ini ya, yang ingin ngajak kamu join untuk bangun usaha bersama ya. Di dalam berbisnis, di dalam bisnis ada yang ingin menawarkan suatu tawaran kerjasama, ada yang ingin memberikan peluang, ada yang ingin join ke bisnis kamu ya guys ya. Di sini aku merasakan ada kata join ya guys ya. Ada yang ingin ini apa ya, masuk ke dalam area perbisnisan atau usaha kamu ya. Mungkin dia ingin jadi karyawan kamu kah ya, atau dia ingin jadi partner bisnis kamu ya, yang mana kamu dan dia itu sama-sama kayak berinvestasi atau punya modal bersama gitu ya, untuk menjalankan suatu bisnis ya guys ya. Nah di sini pesannya buat kamu ya, itu sih nggak masalah ya kalau misalnya kamu suka berbisnis atau punya niat untuk bangun usaha. Namun kamu harus memperhatikan lebih detail ya, orang yang kamu ajak sebagai partner bisnis kamu ini apakah orangnya jujur atau tidak gitu ya guys ya. Kamu harus lebih tahu lebih detail lagi ya, karena niatnya di sini juga pengen buka usaha juga gitu ya, pengen berbisnis juga, niatnya memang ingin berbisnis, ingin berdagang ya, ingin memulai pekerjaan baru bersama kamu gitu ya. Ada yang pengen join masuk ke dalam lingkungan bisnis kamu ya, entah itu jadi karyawan kamu ya, atau menjadi partner bisnis ya, teman pendamping kamu ya. Dia ingin mengajak kamu untuk bisa meningkatkan usaha bersama gitu ya guys ya. Sepertinya ada yang sudah punya usaha, jadi pengen join ya, pengen menggabungkan usahanya dia dengan usahanya kamu, ada juga kayak gitu ya. Nah, namun di sini kamu harus benar-benar mempelajari ya, yang mana endingnya mesti win to win ya, sama-sama menguntungkan. Jangan sampai salah satunya berkhianat, jangan sampai salah satunya curang, jangan sampai salah satunya dirugikan ya. Itu bisnis yang baik seperti itu ya guys ya. Biar tetap awet atau langgeng gitu ya. Kalau misalnya salah satunya berniat ada yang curang, maka jangan harap bahwa bisnis itu akan berjalan langgeng atau awet ya. Karena salah satunya dikhianati, itu sudah pasti akan membuyarkan semua rencana yang sudah
disusun atau rencana yang sudah ingin dijalankan ya. Yang datang ke kamu itu berniat untuk kerjasama sama kamu ya. Entah dia menjadi supplier, kamu jadi reseller ya, atau dia adalah seorang yang ingin jadi reseller, kamu suppliernya ya. Yang mana ingin bekerja sama ya, ngajak kamu bekerja sama. Ada juga yang pengen kasih kamu kesempatan, memberi kamu peluang untuk masuk ke dunia bisnis atau dunia usaha. Nah, seperti itu. Niat sebenarnya seseorang atau orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Di sini salah satunya ada yang berniat untuk menghancurkan kamu ya. Ini beda lagi nih orangnya nih. Ya, beda lagi energinya. Orang ini sepertinya membawa energi yang sangat negatif ya. Jadi kamu mesti berhati-hati kepada salah satu orang yang punya niat untuk menghancurkan kamu ya guys ya. Di sini ada yang berusaha sekali untuk menghancurkan dirimu ya. Dia ingin menjatuhkan kamu. Mungkin beberapa kali dia sudah mencoba untuk menjatuhkan kamu ya guys ya, namun tidak berhasil juga. Namun di sini dia ingin punya niat yang tidak benar ya guys ya. Dia berniat untuk menghancurkan kamu dan kehidupan kamu di sini ya. Kamu harus waspada ya. Salah satu dari orang ini ya punya niat untuk menghancurkan dirimu ya guys ya, karena dia memiliki penyakit hati sepertinya ya. Dia iri, sirik, dengki terhadap kehidupan kamu, karena di sini banyak sekali orang-orang yang memandang bahwa kamu tuh makmur, sejahtera, berbahagia selalu ya. Terlihat sekali kehidupan kamu ini sepertinya nyaman gitu ya. Kehidupan kamu tuh membahagiakan di mata orang-orang, dan salah satu dari mereka ini ada yang berniat untuk menjatuhkan kamu ya guys ya. Bahkan parahnya ada yang berniat untuk menghancurkan hidupmu ya. Jadi di sini kamu mesti ekstra waspada ya terhadap orang ini. Mungkin kamu ada yang sudah tahu ya orangnya ya guys ya. Mungkin kamu melihat gitu sifatnya selama ini ya, perilakunya terhadap kamu kayak apa ya guys ya. Mungkin kamu sudah bisa melihat ya guys ya, bahwa nih orang ya benar-benar punya niat yang tidak baik ya. Karena beberapa dari kamu ini ada yang tahu ya, sebab orang ini sudah pernah menghancurkan usaha atau pekerjaan kamu ya, menjatuhkan kamu dengan berbagai macam cara ya, namun tidak mempan juga ya. Orang ini ya berniat ya, ini terkoneksi dengan Nine of Swords ya. Orang ini berniat untuk membuat kamu terluka atau membuat kamu bersedih ya, membuat kamu trauma juga ya guys ya. Karena orang ini sepertinya tidak rela melihat kamu tuh bisa berbahagia ya. Orang ini sangat tidak senang melihat kamu tuh bisa bahagia gitu loh guys ya. Itu kenapa di sini ada yang memang berniat untuk membuat kamu itu jadi overthinking gitu ya guys ya, jadi sedih gitu karena perilaku atau kelakuan dia yang macam-macam ya, yang membuat kamu merasa tidak tenang ya, merasa tidak nyaman ya dengan situasinya atau dengan circle di mana kamu tinggal saat ini ya. Karena orang ini sepertinya berasal dari circle kamu juga ya guys ya. Orang yang kamu kenal, orang yang dekat dengan kamu, mungkin tetangga kamu ya, atau mungkin teman di circle kamu ya, kenalan kamu yang ada di komunitas kamu ya, atau di lingkungan sekitar kamu itu ada orang yang selalu berulah atau bikin masalah, bikin onar ya. Orang NPD ini ya, salah satunya kamu terkoneksi dengan orang narsistik ya, atau orang yang cenderung NPD ya guys ya. Dia tidak suka melihat orang senang ya, dia suka melihat orang sedih gitu. Memang karakternya kayak gitu, bawaan dari sananya memang kayak gitu ya guys ya. Karena dia memiliki penyakit hati, jadi dia sangat senang sekali kalau kamu tuh bersedih, suram, muram ya. Dia sangat sedih sebaliknya ya, dia sangat sedih bahkan marah, emosi ketika dia melihat kamu berbahagia. Nah gitu ya guys ya. Jadi kalau kamu berhadapan sama orang NPD atau narsistik ya, jangan tampilkan kesedihan kamu atau rasa ketidaknyamanan kamu atau perasaan kamu yang gundah atau
uh, face ekspresi kamu yang muram. Jangan ya guys ya, jangan tampilkan rasa sedih ya, datar aja ya. Jangan juga kamu menampilkan atau mengekspos materi kamu atau sesuatu yang kamu miliki. Nanti kamu dikejar-kejar sama orang NPD ini. Sebaiknya netral, datar ya, jangan ditanggapi, abaikan, gak usah diladeni ya, dia akan capek sendiri gitu loh guys ya. Kamu jadi pusat perhatian, terutama pentacles kamu atau kebahagiaan kamu, yang mana orang-orang sepertinya silau dengan itu ya, sehingga salah satu dari mereka ada yang berniat tidak baik gitu loh guys ya, tapi tidak semua ya, salah satu ya. Mungkin kamu sudah tahu orangnya ya, karena kelihatan dari kelakuannya yang sedikit-dikit sirik ya, sedikit-dikit dia emosi, sedikit-dikit dia nggak suka ya, kayak julid, nyinyir gitu ya, rese ya, bahkan kepo, selalu kepo ya, pengen cari tahu informasi tentang kamu gitu, karena terbesit di hatinya ingin membuat kamu terjatuh atau menghancurkan apa yang sudah kamu bangun gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya kamu mesti waspada untuk menghadapi orang-orang yang ada di sekitaran kamu ya. Namun tetap positive thinking aja dulu ya guys ya. Hanya saja kamu perlu memproteksi dirimu ya, dengan menyikapi segala sesuatunya secara bijaksana dan bersikap dengan hati-hati, selalu berpikir sebelum bertindak ya guys ya. Always thinking before take actions. Oke? Well guys, ini aja readingan buat kamu. Untuk zodiak-zodiaknya ini ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Next, ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Sepertinya semua zodiak ngumpul di sini ya guys ya. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries ya. Ada juga yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Mari kita lihat pesannya apa untuk kamu pada readingan kali ini. Oke? Hai guys, ini dia pesan buat kamu kali ini ya. Mari kita shuffle. Oke. What is message from the universe for you for this reading? Oke, ada boundaries. Ada meditation. Ada reawaken. Oke guys ya, ini ada pesan buat kamu ya untuk readingan kali ini. Kamu diminta untuk set boundaries ya, karena pada readingan tadi kita menemukan bahwa ada orang-orang toksik juga yang terkoneksi sama kamu, yang memiliki niat yang tidak baik ke kamu ya guys ya. Maka kamu perlu set boundaries atau membuat batasan dengan mereka ya guys ya. Kurangi interaksi sosial dengan orang-orang toksik, kurangi komunikasi dengan mereka juga ya. Jangan sampai kamu sering terkoneksi. Kalau bisa hindari ya hindari ya. Nggak usah ditanggepin, karena biasanya orang narsistik, orang NPD suka cari perhatian, caper ya guys ya. Karena orang-orang NPD itu pengen kamu menanggapi perilakunya mereka, kelakuan mereka. Mereka mencari respons dari kamu ya guys ya. Karena mereka ingin berulah, cari gara-gara, bikin onar gitu ya. Biar terjadi keributan, sehingga itu akan membuat kamu hidupnya menjadi tidak tenang, karena memang itu yang dia mau ya. Jadi set boundaries ya dengan orang-orang toksik ya. Pesannya di sini bikin batasan yang jelas dengan orang-orang toksik ya, bahwa kamu tidak mau lagi terkoneksi dengan mereka, bahwa kamu ingin cut off koneksi, bahwa kamu tidak peduli lagi dengan mereka ya. Maka lakukanlah cara-cara terbaik untuk bisa tidak terkoneksi lagi dengan mereka. Mungkin kamu bisa menghindari mereka. Ketika hendak berpapasan, mungkin kamu bisa muter balik ya, atau ke arah tempat lain gitu ya guys ya, biar nggak say hello gitu ya guys ya. Kalau kamu tahu ya, kalau kamu tahu bahwa nih orang berbahaya, bahwa kamu tahu bahwa nih orang ya narsistik yang memiliki niat atau tujuan untuk menjatuhkan kamu atau menghancurkan kamu gitu ya, kalaupun kamu say hello, cukup sampai say hello aja, jangan lebih daripada itu ya. Karena biasanya orang narsistik ini suka mengejar ya, dia suka mengejar yang menjadi incaran atau sasarannya ya, karena dia merasa tidak puas ya dengan apa yang terjadi pada
incaran atau sasarannya ini ya. Orang narsistik atau NPD ini kalau misalnya mau menghancurkan orang itu ngeri ya guys ya. Dia akan menghancurkan, benar-benar ngejar sampai hancur total. Yang menjadi incarannya ini ya, dia inginkan hancur, benar-benar dia berusaha ekstra banget untuk menghancurkan orang gitu ya guys ya. Udah kayak psycho aja ya, akan dibuntut-buntutin kemana-mana, atau dia sangat kepo dengan aktivitas kamu, kemudian dia mencari celah bagaimana cara menghancurkan kamu gitu loh guys ya. Berbahayanya orang narsistik tuh kayak gitu ya, karena dia selalu pengen merasa lebih unggul, karena dia selalu merasa ingin lebih superior dibandingkan orang-orang, terutama sasarannya yang dia anggap itu menyaingi dia, atau yang dia anggap seseorang yang melebihi dia. Dia tidak suka melihat orang lebih daripada dirinya gitu loh guys ya. Ya seperti orang yang ya gitulah ya, perilakunya bisa di luar daripada batas kenormalan orang-orang ya, karena dia bisa nekat gitu loh guys ya. Jadi sebaiknya bikin batasan yang jelas ya, terutama dengan orang-orang toksik ini, karena orang-orang toksik ini bisa ngejar walaupun kita sudah menghindar sekuat tenaga ya, tapi dia selalu mencari cara untuk ngejar kita ya, atau mencari cara untuk bisa membuat kita itu terjatuh gitu loh guys ya. Ada saja kelakuannya ya. Jadi sebaiknya kurangi, kalau bisa cut off aja koneksi dengan orang-orang toksik yang memiliki niat yang tidak baik dengan kamu. Nah, gitu ya guys ya. Kemudian di sini pesannya juga ya, kamu perlu meditasi ya guys ya, atau menenangkan diri ya. Jadi meditasi itu identik dengan menenangkan diri. Meditasi itu ya tergantung daripada kesenangan kalian apa ya. Mungkin kalian meditasi dengan cara menenangkan diri gitu ya, sambil mendengarkan musik ya, musik meditasi ya, yang berada dalam keadaan hening. Bisa juga kalian mereplace meditasi dengan banyak beribadah, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ya. Apapun itu ya guys ya, kalian perlu menenangkan diri, yang mana itu bertujuan untuk healing. Karena aku merasa bahwa beberapa dari kalian ini sempat terluka karena sudah pernah berurusan dengan orang toksik atau orang yang NPD. Kalian pernah tersakiti oleh orang-orang toksik ini, jadi kalian perlu penyembuhan diri ya guys ya, dengan menenangkan diri dan menenangkan pikiran, agar pikiran kalian bisa refresh ya, mood kalian jadi baik lagi gitu loh guys ya. Kalian perlu fokus dan masuk ke dalam diri sendiri, agar kehidupan kalian bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini pesannya meditasi atau menenangkan diri ya, masuk pada fase penenangan diri ya. Kalau kalian mau meditasi dengan mendengarkan musik yang dan menenteramkan hati dan jiwa, silakan. Kalau kalian mau perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin dengan cara berzikir ya, kalau misalnya muslim ya, atau dengan tafakur gitu ya, menenangkan diri ya, fase untuk membuat diri tenang gitu ya guys ya, agar kalian benar-benar fresh nantinya ya, sehingga pikiran kalian jadi jernih, kemudian hati kalian ya menjadi tenang kembali ya, jiwa kalian menjadi damai, sehingga kalian bisa beraktivitas kembali dengan baik. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini ya, fungsinya meditasi itu pesannya agar kalian bisa reawaken, yang mana kalian bisa bangkit lagi, bisa bersemangat lagi, bisa menyadari ya, mengenali orang-orang yang terkoneksi dengan kalian itu ya, mengenali lebih baik lagi ya, niat-niatnya apa, maksudnya, tujuannya apa ya, karena intuisi kalian akan memandu kalian ya, mendapatkan insight atau firasat ya, agar kalian bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik gitu ya guys ya, hal-hal yang bisa merugikan kalian ya. Kalian perlu meningkatkan kesadaran kalian ya, terutama ketika kalian terkoneksi dengan orang-orang sekitar kalian ya. Kalian mesti tahu niat-niat orang yang terkoneksi dengan kalian itu apa aja ya, sehingga kalian tahu bagaimana cara menyikapinya gitu ya. Kamu mesti membangkitkan semangatmu lagi ya guys ya, dan membuat kesadaranmu lebih tinggi lagi ya, agar kamu bisa mendeteksi mana orang-orang yang memang layak ada di circle kamu dan mana orang-orang yang tidak seharusnya ada di circle kamu, agar kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, agar kamu tahu mana orang-orang yang support ke kamu dan mana orang-orang yang toksik. Kamu bisa memilih dan memilah, sehingga kamu akan menemukan
dan memiliki hubungan yang sehat dalam hidup ini. Nah, seperti itu pesannya ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua ya guys ya. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarot Tipator Channel. Terima kasih sudah menemukan channel ini. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator bisa memberikan readingan-readingan terbaiknya, yang mana semoga bisa menginspirasi dan memotivasi serta memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Kita diberikan keberkahan, kebaikan, keberlimpahan, energi yang positif, dan hal-hal baik, serta terlindungi dari orang-orang toksik. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di readingan-readingan berikutnya. See ya!